Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nizam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya. Salat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas yang terkait dengan kehidupan dan keselamatan anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya jamaah sekalian, mungkin di antara jamaah masih ingat kita membahas tentang indikasi gangguan jin pada anak. Ada banyak, sekitar 13 indikasi. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana cara meruqyah anak. Nah, pada kesempatan kali ini yang gak kalah penting adalah bagaimana cara memproteksi anak kita. Jamaah sekalian, sudah kita tegaskan bahwa anak meskipun belum usia balik, belum mukallaf, bukan berarti mereka aman dari gangguan setan. Karena gangguan setan itu tidak dimulai ketika kita sudah usia balik saja, tapi dari lahir itu sudah menjadi objek gangguan setan. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika anak itu lahir akan ditusuk oleh setan dengan jarinya, kecuali Isa dan ibunya, yaitu Maryam alaihi wassalam. Jadi jamaah sekalian, dari hadis itu kita tahu bahwa permusuhan setan dengan manusia itu permusuhan yang abadi. Nah jamaah sekalian, kalau sampai saat ini anak-anak kita masih fine-fine saja, masih aman-aman saja, alhamdulillah. Tapi bukan berarti mereka akan terus aman. Karena setan akan cari celah bagaimana supaya bisa mengganggu anak ini. Dan anak kita jamaah sekalian rentan dengan gangguan setan karena mereka belum memahami permusuhan mereka dengan setan, itu belum tahu, nggak seperti kita, apalagi yang sering ngaji seperti ini. Mereka juga belum tahu doa-doa perlindungan supaya aman dari gangguan setan, mereka juga belum faham, belum hafal. Begitu pula ibadah mereka juga belum bisa. Gak seperti kita jaga sholat kita 5 waktu, kita lakukan zikir, kan begitu Sementara anak-anak belum bisa melakukan itu, sehingga mereka polos. Mereka polos. Justru inilah yang jadi rentan. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai ayah atau ibu, sebagai kakek atau nenek dari anak-anak tersebut? Kita simak jamaah sekalian kajian berikut. Yang pertama jamaah sekalian, karena permusuhan setan itu bisa dimulai dari sejak dini, maka kita melakukan proteksi pun sejak dini.
Bahkan sebelum ada janin di rahim istri kita, kita sudah melakukan langkah protektif. Subhanallah, Islam itu luar biasa. Simak jamaah sekalian apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis berikut. Lau anna ahadahum idza arada ayyatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pak, Bu, halo, sudah hafal Pak? Cucunya sudah 10 belum hafal. Pak, Bu, ini penting. Kadang-kadang kita sudah hafal tapi mungkin karena saking nafsunya atau saking itunya lupa juga bacanya. Betul nggak Bu? Jamaah sekalian, ini doa yang nggak panjang tapi penting. Penting. Di mana urgensi doa ini jamaah sekalian? Lihat apa yang disampaikan Rasulullah di akhir hadis ini Tuh. Fa innahu iyuqaddar bainahuma walad fi dzalik lam yadurru syaitonun abada. Tuh, jamaah. Jika ayah, ibu, suami, istri ketika mau berhubungan membaca doa ini, jika dari hubungan itu Allah mentakdirkan seorang anak akan terlahir, lam yadurru syaitonun abada. Anak itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Tuh. Mantap nggak Pak? Ini protektif nih, ini protektif. Dan ini luar biasa jamaah sekalian. Jangan dikira bahwa ini tidak ada gunanya. Ini sangat berguna untuk anak-anak kita ke depannya. Kemudian jamaah sekalian, di hadis yang lain masih riwayat Imam Bukhari juga, lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal, jika di antara kalian hendak mendatangi istrinya, menggauli istrinya, lalu membaca Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtani. Bedanya Pak, kalau di riwayat ini nggak ada bismillahnya. Kalau riwayat sebelumnya ada bismillah, nggak apa-apa kita pakai bismillah atau kita nggak pakai boleh karena dua-duanya sahih. Tapi lebih lengkap, lebih baik Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtani fa in kana bainahuma waladun lam yadurru syaitan. Kata Rasulullah, jika dari hubungan itu Allah mengkaruniakan anak, maka syaitan tidak akan membahayakannya, walam yusallit alaih, dan syaitan tidak akan menguasai anak tersebut. Tuh. Ini jamaah sekalian, yang dimaksud syaitan tidak akan mengganggu calon anak-anak yang akan terlahir itu apa maksudnya jamaah sekalian? Di sini Imam Nawawi rahimahullah beliau memberikan penjelasan kepada kita jamaah sekalian. Apa kata Imam Nawawi? Qila al-muradu bi annahu la yadurruhu. Yang dimaksud setan tidak akan mengganggunya adalah annahu la yasra'u syaitanun. Selama hidup anak tersebut, setan tidak akan bikin dia kesurupan. Tuh. La yasra'u syaitanun. Anak itu nggak akan kesurupan. Wa qila yat'anu fi syaitan inda wiladatihi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud setan tidak akan mengganggunya adalah ketika dia lahir tidak akan ditusuk oleh setan dengan jarinya. Wa qala wa lam yahmil ahadun alal umum fi jami'i dharar wal wasah wal ighwa. Imam Nawawi menegaskan hadis tersebut tidak bisa kita fahami bahwa setan anak itu akan bebas dari gangguan setan seperti menggodanya, membuat was-was atau menyesatkannya. Tetap ini kalau ini tetap karena memang misi mereka begitu. Tapi tidak akan membuat dia kesurupan, tidak akan membuat dia menjerit atau tertusuk ketika lahir. Itu
langkah protektif yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ya, Pak, Bu? Jadi ini penting ya. Ini langkah protektif namanya. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tidak hanya saat anak itu telah lahir atau telah dewasa, sebelum itu terjadi, penjagaan dini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ketika anak itu dalam kandungan, itu sudah kita terus doakan doa perlindungan seperti yang dilakukan oleh istri Imran, yaitu nenek dari Nabi Isa, ibu dari Maryam, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tuh, jamaah. Jadi sejak dalam kandungan atau ketika anak itu begitu lahir, ceprot, kita doakan, kita doakan. Jangan sampai kedahuluan setan. Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak wanita." Padahal Allah lebih tahu, Pak, Bu, walaupun nggak dikasih tahu bahwa anaknya ternyata perempuan, Allah juga tahu. Dan anak lelaki tidak seperti anak perempuan. Dan sesungguhnya aku memberi nama Maryam, dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuknya dan keturunannya. Dan keturunannya. Jadi jamaah sekalian, ternyata begitu sigapnya istri Imran ini untuk melindungi anak-anaknya, keturunannya dari gangguan setan. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, sudahkah kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, melakukan hal ini? Dan ini bagian dari tanggung jawab kita juga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita lihat di sini efek atau hasil dari langkah protektif tadi. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani adama yat'anu syaitanu bi asbu'ihi fi jambi hina yulad. Tuh, setiap anak Adam ketika terlahir akan ditusuk oleh setan dengan jarinya di bagian lambungnya. Lalu Rasulullah mengatakan illa Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam. Dhahabayat anu fata'ana fil hijab, ketika ditusuk hanya terkena ari-arinya saja. Jadi ini efek dari langkah protektif yang dilakukan oleh neneknya Nabi Isa alaihissalam. Nah, jamaah sekalian, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau anak kita lahir, kalau cucu kita lahir, kita doakan ini. Bu, sudah hafal, Bu? Halo? Sebetulnya ini peran ayah sangat dominan ya. Kenapa? Karena ketika seorang ibu melahirkan anaknya, biasanya ada yang sampai pingsan atau nggak sadar, ada juga lemes. Nah, ayah atau suami yang punya peran di sini. Jamaah sekalian, kalau memang anak kita laki, cucu kita laki, doanya yang di atas ini ya. U'idzuka. Jadi begitu lahir, jangan kedaulan oleh setan. Kita doakan, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa ini cakep banget jamaah sekalian. Aku mohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan setan dan binatang berbisa serta mata yang jahat. Ini kalau anak atau cucu kita laki ya ketika terlahir. Begitu pula kalau perempuan u'idzuki ya. Jadi bedanya cuma di sini sama di sini ya. Yang belakangnya sama. Jadi kepalanya aja yang beda. U'idzuka dengan u'idzuki ya. Sudah melakukan ini, Pak? Halo?
Sudah membacakan doa ini? Sudah ya, alhamdulillah. Jamaah nizam gitu loh. Jamaah sekalian, yang ketiga, lantunkan adzan saat terlahir. Tuh. Kita lantunkan adzan. Jadi kita doakan, kemudian kita adzanin. An Abi Rafi' radhiyallahu an qol raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladatu Fatimah bis shalah. Tuh, jamaah. Abu Rafi' menceritakan, saya melihat langsung dengan mata kepala saya ketika cucu Rasulullah lahir, yaitu anaknya Fatimah radhiyallahu anha, ayahnya kakeknya yaitu Rasulullah mengadzaninya seperti adzan salat. Tuh. Seperti adzan salat. Sama, Pak. Seperti adzan salat di Masjid An-Nizam sama. Kalimatnya sama, lafadznya sama. Gak ada bedanya di sini. Jamaah sekalian, ada sebagian orang nggak mau mengadzani anaknya ketika terlahir. Ada alasannya, itu hadisnya lemah, Ustadz. Itu nggak disyariatkan. Ini kita tegaskan di sini, jamaah sekalian. Kita jangan hanya katanya. Syariat itu ada tuntunannya. Dan para ulama sudah menjelaskan kepada kita. Simak fatwa dari Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyampaikan, menegaskan as-sunnatu ayyu'adzina fi udhunil maulud inda wiladatihi. Termasuk amalan sunnah, kata Imam Nawawi, yaitu mengumandangkan adzan di telinga bayi saat kelahirannya, baik bayi laki maupun perempuan. Kita adzanin. Wa yakunul adzan bilafdi adzani shalah li hadits Abi Rafi'. Berdasarkan hadis Abu Rafi' tadi, bahwa adzan atau kalimat adzan yang kita kumandangkan persis atau sama dengan adzan saat sholat, nggak ada bedanya. Kemudian Imam Ibnu Malik rahimahullah beliau menyampaikan, wa hadza yadullu ala sunniyati adzanil maulud. Hadis tadi menandakan bahwa sunnah hukumnya mengadzani anak yang terlahir. Dan dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima, beliau ketika anaknya lahir diadzani di telinga kanan dan diqomati di telinga kiri. Dan ini yang jadi debatable, ya sekalian, yang diperselisihkan oleh para ulama di sini. Jadi jangan salah. Kalau mengadzani anak yang lahir itu sunnah, tapi apakah harus adzannya telinga kanan, iqomatnya telinga kiri? Ini yang jadi perdebatan. Ada mengatakan nggak seperti itu sunnahnya, yang penting adzan. Mau sebelah kanan atau sebelah kiri boleh. Ini yang jadi perdebatan, bukan hukum adzannya. Hukum adzannya sunnah, tapi apakah harus sebelah kanan dan sebelah kiri? Ini yang jadi perdebatan di antara ulama. Kenapa? Karena yang menjelaskan tentang adzan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri ketika bayi lahir, itu hadisnya ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Itu yang jadi masalah di situ. Bagi yang menganggap itu hadis sahih, maka dilakukan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tapi bagi yang menganggap hadisnya dhaif, nggak mau melakukan hal itu. Bukan berarti nggak mengadzankan sama sekali. Cukup diadzankan aja dimanapun posisinya, boleh. Yang penting terdengar oleh bayi tersebut lantunan adzan. Nah, ini yang jadi perdebatan hadisnya. Banyak ulama yang mendhaifkan, bahkan mayoritas ulama. Tetapi Imam Al-Mundhiri dalam kitab Tarhib wa Tarhib, beliau menghasankan hadis ini, mensahihkannya. Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunil yumna. Tuh, di sini memang disebutkan tekniknya, detailnya. Siapa yang ketika anaknya terlahir lalu diadzankan di telinga yang kanan, wa aqama fil yusra, dan diikomatkan di telinga kiri, lam tadurrahu ummus sibyan, maka anak itu nanti tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Apa itu ummus sibyan? Hiyat tabi'atu minal jinni, kata Rasulullah,
itu adalah golongan dari jin yang mengganggu anak-anak. Itu seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah menegaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, qala jama'atun min ashabina. Nah, di sini jamaah sekalian, saya enggak menyalahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sini seandainya menganggap, dari dulu Ustadz, ayah kami, ibu kami, nenek kami, kakek kami mengajarkan kalau anak lahir ya diadzanin. Karena memang mereka berpegang teguh pada mazhab Syafi'i. Makanya di sini Imam Nawawi menegaskan, qala jama'atun min ashabina, sejumlah ulama dari mazhab Syafi'i menegaskan, yustahabbu ay yu'adzina fi udhunil yumna wa yuqimas shalah fi udhunil yusra. Bahwa dianjurkan bagi orang tua ketika anaknya lahir untuk mengumandangkan adzan telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Ini Imam Nawawi punya pendapat seperti itu, dan juga sejumlah ulama Syafi'iyah yang lain. Jadi jamaah sekalian, jangan ragu, kalau kita mau melakukan hal ini, kita punya sandaran, dan para ulama sudah menjelaskan hal itu. Makanya Syekh bin Baz sendiri yang notabene madhabnya bukan Syafi'i, madhab Hambali, tapi berdasarkan kajian beliau menegaskan juga, hadza masyru'un inda jam'in min ahlil ilmi. Tuh, kata Syekh bin Baz rahimahullah, adzan di telinga bayi perbuatan yang masyru', yang disyariatkan menurut pendapat sejumlah ulama, dan memang ada dasar hadisnya, meskipun dalam sanadnya ada perdebatan yang adzan telinga kanan dan iqamat telinga kiri tadi. Tetapi bila seorang mukmin melakukan hal itu, maka hal itu baik, karena merupakan bagian dari bab sunnah dan bab tatawwu. Tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini bagian dari tanggung jawab kita terhadap anak dan cucu kita, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap cucunya. Nah, jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab khusus bahas tentang bagaimana cara menyambut bayi lahir. Itu ada kitab khusus beliau. Nah, beliau mengatakan, dan rahasia adzan di telinga bayi agar pertama kali yang didengar oleh bayi adalah kalimat-kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mengandung kebesaran Allah dan keagungannya, dan juga syahadat yang menjadi pintu seorang anak tersebut untuk masuk Islam. Jadi yang didengarkan pertama kali jangan dangdutan, jangan suara-suara lain, suara tauhid, adzan itu yang mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah di situ. Dan itu merupakan talqin, tahu talqin bimbingan baginya sebagai syiar Islam saat terlahir ke dunia, sebagaimana orang yang akan mati ditalqin dengan kalimat tauhid, dengan la ilaha illallah. Faham ya jamaah sekalian? Jadi ini rahasia atau manfaat kenapa kita mengadzankan bayi ketika lahir. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim lanjutannya, termasuk manfaat lainnya adalah agar setan kabur darinya. Tuh jamaah, adzan setan kabur darinya ketika dikumandangkan adzan. Kenapa jamaah sekalian? Rasulullah sudah menjelaskan, ketika setan itu mendengar lantunan adzan, dia akan kabur terbirit-birit sampai terkentut-kentut, saking takutnya. Ini hadis sahih jamaah sekalian. Makanya di sini kita lantunkan. Tadi kan sudah dijelaskan Rasulullah, begitu lahir setan akan datang dengan melakukan gangguan tadi. Nah, jangan sampai itu terjadi, kita protek dulu dengan doa tadi, dengan lantunan adzan. Kemudian setan yang sudah menunggunya sampai dari kelahiran dan hendak mendampinginya sampai ujian yang telah ditetapkan oleh Allah padanya, begitu ia mendengar adzan maka akan melemahkannya dan membuatnya jengkel begitu diperdengarkan adzan. Dan manfaat lainnya adalah seruan pada si bayi untuk menuju Allah dan agama Islam dan beribadah kepadanya, sebagaimana upaya mendahului ajakan setan kepada anak tersebut.
Jadi jangan kalah sigap jamaah sekalian. Dengan setan jangan kalah sigap. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, amankan anak saat petang. Jamaah, kita yang tinggal di kampung dulu, kita waktu masih kecil, mungkin ingat ketika mau maghrib, apa yang dilakukan oleh orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Bu, kita waktu kecil, kalau mau maghrib dicariin nggak sama orang tua kita? Cariin, suruh masuk, ayo masuk mau maghrib, kan gitu ya? Nggak tahu kalau di Jakarta ini masih ada nggak begitu, Pak, Bu? Kalau ayamnya belum pulang ribut dia, mana ayam tuh? Tapi kalau anaknya belum pulang cuek. Jangan sekalian, ini bukan khurafat. Ini benar, ini tuntunan Rasul ini yang dilakukan oleh ayah ibu kita dulu, waktu kita masih di kampung dulu, itu benar. Idza kana junhul laili au amsaitum fakuffu sibyanakum. Tuh kata Rasulullah begitu. Kalau malam mau tiba, ketika sudah petang, maghrib mau tiba, maka amankanlah, lindungilah anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena waktu itu adalah waktu bertebarannya setan. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fahulluhum. Tapi kalau sudah berlalu, maghrib sudah tiba, hendak isya, nah boleh tuh kalau mereka mau pergi, entah itu mau belajar dengan temannya atau ada keperluan apa. Wa aghliqul abwab wadhkurusmallah. Tuh, jamaah. Supaya pintu atau jendela rumah kita yang kita tutup nggak bisa dibuka lagi oleh setan, kata Rasulullah ketika menutupnya membaca bismillah. Tuh. Ini bukan khurafat jamaah sekalian. Ini syariat. Wa aghliqul abwab kata Rasulullah. Tutuplah pintu-pintu. Wadhkurusmallahi alaihi. Dan hendaklah kamu membaca nama Allah. Bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Tuh. Kalau pintu kita tutup dengan baca bismillah, jendela kita tutup dengan baca bismillah, setan tidak akan bisa membukanya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah jamaah sekalian, dalam kitabnya Kashful Mushkil, beliau menyampaikan bahwa kumpulkanlah mereka di rumah. Tuh. Jadi maksud kuffu sibyanakum tadi, amankan anak-anak kalian, suruh masuk rumah. Kenapa? Dikhawatirkan dua hal di sini yang harus kita waspadai. Pertama, mereka membawa najis. Anak-anak kita belum bisa berwudu, belum bisa bersuci. Dan ini kondisi yang disukai oleh setan. Makanya jamaah sekalian, di antara cara kita untuk memproteksi diri dari gangguan setan adalah jaga wudu. Jadi kalau sudah batal wudunya, wudu lagi. Itu setan gak demen tuh dengan orang-orang seperti itu. Nah, anak-anak kita belum bisa melakukan itu jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, mereka belum bisa baca zikir perlindungan. Tuh, anak-anak kita belum hafal doa-doa perlindungan. Makanya rentan mereka, nggak ada protek. Nah, kita sebagai orang tua yang harus aktif. Kita kumpulkan, kita amankan tadi. Jangan sampai setan yang menyebar tadi menyasar termasuk anak-anak kita. Ini penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kemudian jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah berpesan, la tursilu fawashiyakum wasibyanakum idza ghabatis syams. Kalau matahari tenggelam, jangan kalian biarkan lepas anak-anak kalian dan juga hewan-hewan kalian. Hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai hilang tuh awal malam tadi. Kemudian fa inna syayatina tambaitsu idza ghabatis syams hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena setan bertebaran saat matahari tenggelam sampai berlalu awal waktu isya. Jadi di sini jamaah sekalian, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan
hadal hadits fi jumalun min anwa'il khair wal adabil jami'ah lima salihil akhirah wad dunya. Tuh, ini catatan dari Imam Nawawi berkaitan dengan hadis tadi. Dalam hadis itu ada sejumlah petunjuk kebaikan dan adab bagi orang tua terhadap anaknya, yang bisa mendatangkan maslahat akhirat maupun dunia. Maka Rasulullah perintahkan untuk melaksanakan adab tersebut yang bisa menjadi sebab untuk meraih keselamatan dari gangguan setan. Paham ya jamaah sekalian? Memang ini nggak nampak jamaah sekalian. Setannya itu yang bertebaran ketika menjelang maghrib itu setan merah apa setan hijau kita nggak tahu. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan hal ini adalah kebenaran. Ini petunjuk. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Ya, kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai hal itu karena ini adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ini biasanya sampai jam 8 atau jam 9, Pak? Hah? Sampai zuhur. Masih ada waktu, Pak? Atau kita cabutkan? Bu? Halo? Sampai setengah 6 ya? Setuju nggak, Pak? Baik. Kemudian yang selanjutnya jangan saya bersihkan jimat di anak kita maupun rumah kita. Jamaah, dulu sudah saya sampaikan. Kadang orang tua itu maksudnya baik. Maksudnya baik supaya anak-anaknya aman. Tapi caranya yang nggak tepat, nggak sesuai syariat. Anaknya dikasih kalung, gelang, datang ke orang pinter atau ke orang yang dianggap guru spiritual. Ada nggak Pak di Rawasari yang seperti itu masih? Hah? Mana orangnya? Nggak ya? Jamaah sekalian, maksudnya benar. Orang tua itu sadar bahwa anak-anak itu rentan dengan gangguan setan. Mereka nggak ingin anaknya kenapa-kenapa. Akhirnya dilakukan hal seperti itu. Caranya yang nggak tepat. Kadang-kadang, maaf jamaah sekalian, karena orang tuanya nggak bisa standby 24 jam nunggu anaknya yang masih bayi, ditaruhin tuh gunting, bangle, terus apa lagi Pak? Di samping anak bayinya itu, kadang-kadang peniti juga di situ. Ini jamaah sekalian, keyakinan yang sudah turun temurun, gitu ya. Kadang kita mengikuti aja. Kalau ditanya kenapa kok ditaruhin peniti, bangle, gunting di samping anak yang bayi itu? Itu dari dulu begitu, tradisi katanya. Jamaah sekalian, Islam punya solusi yang lebih baik dan lebih aman jamaah sekalian. Aman dunia akhirat. Kenapa aman dunia akhirat jamaah sekalian? Anda mungkin pernah dengar kasus dan ini sempat istilahnya itu viral di media. Ada seorang bayi masih umur 8 bulan nelen peniti dan nyangkut di lehernya. Ini ada Pak, kasus nyata ini ya. Karena orang tuanya punya keyakinan tadi, supaya anak itu aman, taruhlah gunting, bangle, peniti di sampingnya. Namanya anak kecil jangan sekalian, tangannya kemana-mana, begitu dapat sesuatu dimasukkan ke mulutnya, nyangkut tuh di leher. Ini anak dari Bangka Belitung. Lalu rumah sakit sana nggak sanggup karena nggak ada peralatannya untuk melakukan tindakan, dirujuk ke RCM. Ini efek dari orang tua yang nggak paham. Anaknya yang kena. Jamaah sekalian, Islam punya solusi yang lebih baik dari itu. Kenapa kita nggak pakai kan gitu ya? Sedangkan Rasulullah sendiri sudah menegaskan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Tuh. Ini Rasulullah tegaskan bahwa mantra-mantra, jimat-jimat, wefik atau apa itu namanya,
pelet, guna-guna, itu syirik. Syirik. Saya yakin jamaah sekalian, kita sebagai orang tua kalau memahami hal ini dengan benar nggak akan melakukannya. Tindakan-tindakan kayak tadi. Kita nggak ingin terjerumus pada kesyirikan, tapi kadang-kadang karena minimnya pengetahuan kita atau ketidaktahuan kita, kita ngikuti tradisi yang ada. Nah, jamaah sekalian, simak apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika ada 10 orang datang untuk berbaiat ke Rasulullah SAW. Dan ini diceritakan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, bahwa ketika 10 orang itu datang untuk berbaiat ke Rasulullah SAW, ternyata jamaah yang dibaiat Rasulullah 9, satu nggak dibaiat. 10 orang datang untuk berbaiat, semua dibaiat kecuali satu. Lalu yang dibaiat ini nanya, faqalu ya Rasulullah, Rasulullah kami kesini datang bersepuluh untuk berbaiat kepada Anda. Kenapa Anda membaiat kami sedangkan teman kami ini enggak? Apa kata Rasulullah? Inna alaihi tamimah. Karena Rasulullah masih melihat ada jimat di tangannya, ada gelang di tangannya. Lalu Rasulullah tarik gelang itu, diputuskannya, fabaya'ahu, lalu baru orang itu dibaiat. Jadi Rasulullah nggak mau membaiatnya, ingin menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat-sahabat saat itu, bahwa ini nggak boleh, nggak boleh. Lalu Rasulullah menegaskan, man allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggunakan jimat maka ia telah syirik. Rasulullah nggak mau membaiat orang yang musyrik seperti itu. Nah, disinilah jamaah sekalian, terkadang karena kita ngikuti tradisi, orang tua kita waktu bayi memperlakukan seperti itu, lalu kita yakini itu kebenaran, kemudian kita perlakukan pada anak-anak kita juga. Nah, disinilah fungsinya kita mengaji jamaah sekalian, kita belajar agar kita tahu tuntunan yang benar seperti apa. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Imran bin Husain berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin halaqatan min sufrin. Tuh jamaah, Rasulullah pernah melihat seseorang yang menggunakan jimat di lengannya. Lalu Rasulullah berkata, waihak ma hadhihi, katanya, celaka kamu, apa ini? Minal wahinah. Rasulullah, saya menggunakan ini supaya tetap fit, nggak gampang sakit, nggak gampang loyo, atau bisa pede, karena menggunakan jimat. Jamaah, apa kata Rasulullah? Ama inna la taziduka illa wahnan. Ketahuilah bahwa ini hanya menambahmu makin lemah. Kenapa jamaah sekalian? Orang yang menggunakan jimat dikatakan oleh Rasulullah membuat dia makin lemah. Karena dia makhluk hidup tapi bersandar pada benda mati. Itu konyol namanya, naif. Justru kamu makin naif seperti itu. Kamu hidup sedangkan dia benda mati. Kamu bersandar pada itu. Imbidha, kata Rasulullah. Imbidha angka. Lepas itu darimu. Tuh jamaah sekalian, dalam masalah tauhid jamaah sekalian, Rasulullah nggak pakai babi bu, tegas, tegas, nggak ada penjelasan boleh kamu pakai jimat ini asalkan niat kamu hanya kepada Allah, boleh kamu pakai cincin wasiat ini yang penting niat kamu pada Allah. Nggak jamaah sekalian, Rasulullah tegas, imbidha angka, lepas itu darimu. Fa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati dan masih pakai jimat seperti ini, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa? Masuk neraka jamaah sekalian. Syirik. Ini tegas banget Rasulullah menyampaikan hal ini. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi ini merupakan petunjuk Nabi yang perlu untuk kita pelajari, kita fahami,
lalu kita praktekkan demi keselamatan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Demikian jamaah sekalian, karena sudah 5:30 ya. Insya Allah ada separuh poin ini ya, masih ada 6 poin lagi yang bisa kita bahas di lain kesempatan insya Allah ya. Jadi sekali lagi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk anak-anak kita, termasuk bagaimana menanamkan tauhid kepada mereka, mendidik mereka supaya mentauhidkan Allah dengan langkah-langkah yang praktis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita semuanya. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Apa ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.